Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Baik, tema kita kali ini adalah tentang hubungan ya. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja apa yang mungkin terjadi ke depannya, ataupun mungkin ini sudah terjadi ya. Kita lihat untuk energinya, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu di mana tentang hubungan. Oke, hal baiklah yang diaminkan, dan kalaupun ada hal buruk ya dipakai berjaga-jaga atau fokus kepada solusi. Ya diaminkan saja, semoga hal-hal baik yang terjadi ke depannya. Oke, kita lihat di sini di kartu pertama ada Two of Cups, kartu kedua Page of Sword, Knight of Sword, Five of Sword, Nine of Pentacles, Ten of Wands, King of Wands. Wah, di sini nih ya membuat kamu pusing, tujuh keliling, stres ya. Dengan kondisi orang-orang yang palsu, kondisi orang-orang yang egois ya. Ini lebih waspada aja karena sekarang kondisinya lagi tidak baik-baik saja, di mana kamu bisa terkoneksi dengan ada narcissistic personality disorder, ada apa ya kalau dibilang ya, bahkan psikopat ya. Ini hati-hati karena orang-orang yang memendam tiba-tiba akhirnya meledak ya, karena ya mungkin banyak masalah yang dipendam ataupun memang karakternya yang disembunyikan ya, dimana dia bertopeng dan akhirnya melepas topengnya dan kamu kaget sendiri ya. Nih hati-hati saja, dimana ya hatinya seperti iblis gitu, nggak ada hati ya. Jadi hati-hati kamu terkoneksi dengan orang yang nggak punya hati ke depannya. Kira-kira bagaimana orang-orang itu ya. Ini bisa di lingkungan pertemanan, kantor ya, lingkungan keluarga, pasangan, ataupun bahkan keluarga ya. Bisa juga klien ataupun tetangga. Ini kamu bisa menyesuaikan ya, karena terkoneksi ini umum ya. Kamu yang menentukan siapa mereka dan lebih waspada saja. Karena sekarang banyak tekanan hidup ya. Jadi orang itu banyak tertekan secara mental dan akhirnya sifat asli mereka karena tertekan itu keluar. Ya, sifat asli keluar itu karena kondisi tertekan ya. Jadi ya kamu yang harus bisa melindungi dirimu dari orang-orang ini ya. Kira-kira apa yang terkoneksi ke depannya? Di sini ada Knight of Pentacles, King of Pentacles, ada Eight of Pentacles, Six of Wands, dan ada Ace of Cups. Di sini
Bisa kamu terkoneksi dengan orang yang sombong, ya, sombong angkuh, ya. Mungkin ya kamu bicara sedikit dia sudah berpikiran negatif, ya. Merasa paling benar kalau kamu tegur atau memberikan pendapat atau mau, ya pokoknya intinya bicara itu kayak mengkritik mereka, ya, ataupun mungkin kalau dibilang mau serba-serbi gitu, ya, tukar pikiran, mereka pikirnya tuh udah mengkritik atau udah menjatuhkan atau sudah eh, apa ya, kayak seolah-olah kamu menuntut, ya, dan menuduh mereka salah gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti gitu. Tetapi ini, ya, kondisi orang-orang yang mana yang harus kamu hindari. Kalau tidak dihindari, ya berarti kamu mengizinkan mereka untuk menyakitimu, ya. Jadi jangan kamu ikut sombong, ya. Vibrasi kamu di bawah, ya berarti jangan kaget kalau masalah silih berganti, ya. Kalau kamu terkoneksi dengan mereka, terus juga eh rezeki kamu nggak bagus atau kamu mungkin migrain, sakit kepala, ya. Ya itu karena kondisi kamu terkoneksi dengan orang-orang di vibrasi bawah yang mana akhirnya mengundang energi negatif lainnya masuk dalam dirimu, ya. Begitu juga saya lihat di sini ada yang nggak suka kamu, ya biarin aja, ya. Mereka mau cerita-cerita, ya biarin aja, ya. Nggak usah terpancing emosi. Karena bisa-bisa kalian berdebat argumen ataupun mungkin beradu mulut, ya. Karena eh, cerita-cerita, ya, gosip-gosip dan lain-lain. Jangan terpancing emosi dengan orang yang suka iri, orang yang suka gosip, ya, nggak usah diambil pusing. Selama kamu berjalan di jalan yang benar dan tidak melakukan hal-hal yang negatif, kamu percaya diri dengan tujuanmu, ya. Nggak usah terlalu mau dipusingkan dengan orang-orang seperti gitu, ya. Karena saya melihat di sini orang-orang yang mungkin kamu mempunyai sesuatu yang baru, mereka kayak nggak suka, ya. Ini bisa juga di pertemanan atau bisa juga kecemburuan dari pasangan, ya. Ada beberapa saya lihat pasangannya merasa tidak nyaman kalau kamu senang, kamu sukses. Nah ini hati-hati. Dan mungkin kondisinya juga tetangga, ya, tukang iri. Terus juga orang-orang yang tidak senang kamu happy gitu, ya. Mungkin kamu suka di sosmed atau apa gitu, ya. Kamu berbagi, mereka pikirnya negatif, ya. Negatif-negatif ini yang harus kamu hindari, ya. Saya merasakan energinya kamu punya intuisi yang kuat dan tahu bahwa orang-orang ini kurang bagus untuk saya, tapi masih di situ. Kenapa? Ya, kamu yang harus bertanggung jawab atas dirimu untuk masa depanmu, bukan mereka. Jadi jagalah energimu. Sekarang Indonesia, ya, lagi hemat energi, yaitu BBM dan segala macam karena orang perang. Nah ini kamu dari dirimu sendiri, ya. Negara aja udah krisis energi, kamu mau meladeni orang menghabiskan energimu, jangan, ya. Gak usah, ya. Biarkan mereka yang menderita atas kesuksesan kamu, ya. Ya, karena di sini orang-orang yang penuh tekanan, ya, ataupun mungkin orang-orang yang, ya, namanya juga uh, lagi tidak mempunyai sesuatu yang dia pamerkan, ya, dan mungkin krisis, dari krisis ekonomi ataupun mungkin juga krisis pangan, akhirnya melihat hidupmu enjoy, happy, mereka nggak senang, ya. Jadi jangan kamu berpikir orang yang tersenyum itu adalah orang baik, belum tentu, ya. Nanti kamu lihat bahwa wah ternyata sifat aslinya keluar pada saat kondisi dia tertekan karena iri, ya. Jadi yang bisa membuat hidupmu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu dan kesuksesanmu adalah dirimu sendiri. Oke, kita lihat lagi ke depannya, ya. Dimana waspada dengan orang ini. Sekarang orang-orang jahat itu banyak, ya, yang sebenarnya tidak jahat, tetapi karena energinya di bawah, ya, akhirnya dia jahat gitu secara tidak langsung tanpa dia sadari, ya. Ada Three of Wands, ada The Tower, Ace of Swords, dan The Star, ya. Oke, di sini orang-orang yang tidak mau disalahkan. Mungkin dia punya salah, kita tegur supaya ya kalau mau dibilang, ya, dia introspeksi, memperbaiki kesalahannya dan, ya, tidak mengulangi lagi, ya. Tetapi malah dia menyalahkan kamu, ya. Ini ada orang-orang playing victim dan merasa dia yang paling tersakiti dan dia merasa paling di apa ya, ya pokoknya sakit lah gitu, ya, karena ulahmu, ya. Padahal dia dalang,
dan berkuar-kuar dan menfitnah orang juga. Macamnya contohnya ya, saya merasakan energinya dia bertengkar dengan kamu, tetapi menghasut si contohnya si C gitu kan, dia si A, kamunya si B gitu ya. Jadi kamu dengan si A ini bertengkar gitu, atau dia nggak nyaman dengan kamu gitu, nggak suka dengan kamu. Dia menghasut si C untuk bertengkar dengan kamu si A. Ya, jadi kayak bola sodok gitu ya, untuk bisa kamu hancur bagaimana caranya supaya tetap dia bersih dengan menghasut. Nah ini hati-hati juga, bisa juga kamu yang terhasut ya, karena ada beberapa orang yang manipulatif di mana bisa memakai kamu untuk bertengkar dengan orang lain. Makanya tadi saya bilang hati-hati ya, entah mereka mau gosipin kamu, entah mau bakar-bakarin kamu dengan kata-kata yang kurang bagus ya, gak usah ditanggapin ya. Kenapa harus ribut-ribut? Enjoy, happy, bahagia. Kenapa kita harus ribut-ribut bertengkar di dunia ini, bikin mumet, stres? Kalau ribut-ribut menghasilkan uang nggak apa-apa, jadi pengacara gitu kan. Tapi kalau ribut-ribut menghasilkan capek, sakit, dan depresi, ngapain gitu ya. Jadi lebih waras aja ya, nggak usah terlalu mau pusingkan kata orang. Selama kamu tidak berbuat yang salah ya nggak usah terlalu mau pusing gitu ya. Tetapi kalau memang kamu salah ya minta maaf, introspeksi. Karena saya memang merasakan di sini energinya ada yang tidak mau disalahkan dan selalu menyalahkan orang lain karena kesalahannya. Karena kamu sih, makanya saya buat begitu. Ya, atau cari-cari muka ke pimpinan ya dengan menjatuhkanmu itu karena dia ya terlambat, akhirnya ya saya juga terlambat masuk memasukkan laporan gitu. Ya tuduh gitu. Ya karena dia nggak mau disalahkan. Energinya ya, karena saya memang merasakan energinya banyak tekanan mental ya. Tekanan dari pimpinan juga, tekanan dari pasangan ya nih, akhirnya kamu stres. Begitupun kalau dalam pimpinan ya, terkoneksi dengan pimpinan, maunya hasil bagus, nggak mau prosesnya gimana, nggak peduli. Kamu mau banting tulang, mau ngesot-ngesot juga ya, terserah. Yang penting hasilnya harus oke. Ya dia tidak lihat dari perjuanganmu, mau hasil aja, dia tidak mau lihat prosesnya. Kamu mau berdarah-darah terserah. Yang penting prosesnya harus oke. Kalau tidak dimarahin kamu. Nah ini ada beberapa seperti gitu yang targetnya harus gini, targetnya harus gini, untuk kepentingan dia ya, untuk apa, nama baik dia di pimpinan atasnya lagi. Nah ini ada beberapa seperti gitu yang akhirnya menjadikan kamu tumbal untuk nama baik dia ya. Kamu yang kerja tapi nanti ujung-ujungnya hasilnya dia yang dapat ya. Ada beberapa seperti gitu, senior ataupun mungkin kondisinya ya pimpinan yang toksik ya, yang mau menumbalkan orang lain untuk dia dikatakan sukses ya, tanpa melihat dari sisi kesehatanmu, sisi kesejahteraanmu. Kamu dikerja seperti robot. Kamu dengan kata profesional, dengan kata label loyalitas ya. Wah dia loyal, ujung-ujungnya nggak dapat bonus tinggi, paling cuma naik berapa ribu ya. Tapi kamu kerja sudah banting tulang, stres, sampai betul-betul mungkin malah ada ribut dengan pasanganmu, anak nggak diurus, ataupun macam-macam ya. Nah ini, jadi kamu harus bisa lebih waras untuk menentukan tempatmu ya. Bukan berarti saya menyuruh kamu keluar dari kantor ya, tidak. Tetapi ya kamu yang harus bisa menentukan apakah tempat saya ini sudah bagus ataukah salah. Apa tempat saya ini benar atau salah gitu ya. Semua kan kembali ke pilihan. Saya cuma kasih tahu bahwa ke depan kamu akan terkoneksi dengan orang-orang yang hatinya seperti iblis, tidak mempunyai hati gitu ya, dan sikut menyikut. Ini bisa juga dari orang-orang kantor yang menfitnah ya. Selain tidak mau disalahkan, dia fitnah untuk mendapatkan apa, jabatan, untuk menurunkan jabatanmu ya, ataupun mungkin kondisinya ya cari-cari muka untuk ya pokoknya intinya supaya dia lebih up gitu. Maaf agak berisik ya. Nah ini ya, orang-orang yang suka memutarbalikkan fakta nih ya, hati-hati. Dan kong kali kong, macam contoh ada gap-gap gitu ya, ataupun kalau dibilang geng-geng lah ya. Kalau kamu tidak masuk di geng itu, tidak bersama kita, ya sudah kamu akan hancur. Kamu harus ikut aturan kita. Kalau tidak, kamu aturan sendiri, kamu akan dihancurkan. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, yang mana harus kamu ikut sistem mereka walaupun salah
ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu, pengancaman juga. Kalau kamu buka suara atau kamu nggak ikut dengan aturan kita, ya berarti kamu siap-siap aja. Kamu entah dalam tanda kutip masa depanmu hancur, ataukah ya kamu stop berkarir di situ. Ada beberapa seperti gitu dalam dunia karir, ya, dimana yang benar harus ditutupi, sedangkan yang salah ya up atau dibiarkan aja gitu. Nah ini ya, jadi hati-hati dengan kondisi kamu dimana terkoneksi dengan orang-orang yang seperti ini ya. Kalau tidak hidupmu hancur ya. Dan terakhir di sini saya merasakan energinya ada orang yang senang melihat orang menderita ya. Mungkin kamu ada terpleset, ini contoh, malah ditertawakan. Ataupun mungkin kondisinya kamu punya kelemahan apa, dibicarakan di forum, diguyon-guyonkan, kamu malah ikut ketawa lagi. Ya, berarti kamu menginginkan itu, dimana oh dia bisa kok diguyon-guyonkan gitu ya, dibikin plesetan, tapi dalam tanda kutip itu sudah satu penghinaan sebenarnya. Yang mana sebenarnya kamu mungkin juga tidak nyaman. Ya, macam contoh anjay atau bilang bahasa-bahasa yang kurang mengenakan, kebun binatang semua keluar, tapi diplesetin gitu. Ah, kamu tuh ya jangan terlalu cepat tersinggung. Padahal itu sebenarnya satu penghinaan. Walaupun mungkin kondisinya kita sesama teman, nah ya, kalau teman baik tidak mungkin akan merendahkan sahabatnya dari ucapan. Ya. Ini bisa orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ini adalah orang-orang yang sebenarnya mulutnya itu kurang beretika, dan bahkan mungkin orang sekolah tinggi pun begitu ya. Mungkin juga pasangan ya, membilangi kamu yang tidak bagus ya, bodoh, tolol, itu kan bahasa-bahasa yang kurang bagus ya, walaupun diplesetin ya. Tetapi itu sebenarnya dari dalam dia itu kayak macam sebenarnya kamu tuh sudah tidak berharga, tidak ada harga diri, makanya dia bicara seperti itu. Mana dia mau bicara dengan bos pimpinannya kalau walaupun berguyon, mana nggak bisa, karena dia menghormati. Tetapi kalau kamu dengan kondisi begitu tidak, dia berbicara seperti gitu, itu tandanya berarti kamu sudah tidak dihormati. Tetapi kamu seolah-olah itu biasa aja, kamu saling balas juga ya. Padahal sebenarnya nggak usah, kamu jangan sama seperti dia. Ibaratkan dia sudah bodoh, kamu pun ikut bodoh ya. Ujung-ujungnya kamu berdosa, dia berdosa, kamu ikut berdosa. Dia sudah masuk dalam jurang, kamu pun ikut masuk dalam jurang. Nah, itu kan berbahaya. Ya. Jadi jangan mengikuti energi negatif mereka. Jadilah dirimu yang utuh dari pikiranmu yang benar. Jangan mengikuti orang-orang yang salah. Supaya apa? Hidupmu waras ke depannya. Ya. Oke, jadi itu ya, jangan sampai kamu terkoneksi dengan orang yang berhati iblis. Ya, yang mana sombong, merasa diri paling hebat, terus suka iri ya, dan selalu menyalahkan kamu ya, terus tidak mau introspeksi, tadi apalagi ya, suka bergosip ya, dan senang melihatmu menderita ya. Pokoknya intinya kamu tuh harus di bawah dia. Kalau kamu di atas, dia marah ya, karena di sini ada kompetisi yang tidak sehat ya. Hati-hati. Jangan kamu mengizinkan mereka untuk menginjak-injak kamu. Jangan mengizinkan mereka untuk menghina kamu. Jangan mengizinkan mereka untuk memanfaatkanmu. Nah, ini hati-hati ya. Karena kamu memberikan mereka celah, berarti mereka tahu bahwa itu ada peluang dan kamu mengizinkan. Ya, jangan marah kepada siapapun kalau mereka menyakitimu. Yang disalahkan adalah dirimu sendiri. Kenapa tidak safety? Kenapa tidak menjaga dirimu? Karena yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu. Yang menjaga dirimu sendiri itu adalah dirimu, bukan berpatokan pada siapapun. Ya, jadi fokuslah pada dirimu ya, dan jangan pernah mengizinkan siapapun untuk menyakitimu. Oke, semoga resonate. Dan kita lihat untuk koneksinya di sini, orang-orang yang patut kamu waspadai ya, karena memang orang-orang sekarang ini pada jahat-jahat ya, karena tekanan ya, bukan karena dia sengaja. Ada beberapa yang sengaja juga, ada pun yang memang saya lihat energinya tidak sengaja, cuman karena tertekan ya, ataupun ini bisa kamu ya. Jadi hati-hati. Contohnya kamu ribut dengan pimpinan, tiba-tiba sampai di rumah kamu ribut dengan pasangan ya, ataupun kamu dimarah pasangan karena dia ribut dengan bosnya. Ujung-ujungnya dia ngegas di rumah, dan akhirnya kamu marah, dan ya akhirnya anak-anak juga ikut
terkena marah dampaknya gitu ya. Jadi berantai, hati-hati ya. Kalau kita terkoneksi dengan orang-orang yang di vibrasi bawah atau orang-orang negatif, akhirnya kita juga ikut negatif. Ingat, energi itu tertular. Kamu terkoneksi dengan orang hebat, kamu akan menjadi orang hebat salah satu di kemudian hari. Kamu terkoneksi dengan penjual parfum, kamu akan kepercik wangi. Kamu terkoneksi dengan orang yang terkoneksi dengan orang-orang yang penipu, kamu juga akan menjadi penjahat atau penipu salah satunya. Ya, terseret dari energi mereka. Jadi hati-hati, tentukan siapa temanmu, siapa lingkunganmu yang baik supaya hidupmu ke depan lebih baik juga ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi inisial yang harus kamu waspadai di sini, kamu terkoneksi dengan ada huruf L, M, K, D, E, N, Z, P, S, C, D, O. Oke, maaf agak berisik ya. Lanjut, kita di sini ada huruf R, ada huruf J, huruf H, Y, U, dan T. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun tidak resonate dari inisial, bisa dari zodiaknya. Kita lihat untuk koneksi zodiak di sini, di mana kamu terkoneksi dengan dirinya yang toksik ya. Hati-hati, lebih waspada aja ya. Tetapi ingat, kalau terjadi ya kamu jangan balas. Kamu yang harus disalahkan karena kamu tidak jeli ya dan mengizinkan mereka masuk dalam hidupmu. Jadi sekarang lebih waspada ya. Di sini ada Pisces, ada Taurus, ada Libra, Scorpio, Virgo, Leo, Cancer, Gemini, dan Sagittarius ya. Jadi ini adalah koneksi di mana dirinya yang harus kamu waspadai ke depannya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.